Banyak pertanyaannya. Kenapa dari awal kita tidak tanya jawab saja? Masya Allah. Saya mulai dari yang diketik dulu ya. Ini sudah niat betul bertanya. Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Habuk fillah, maaf sebelumnya Ustaz jika pertanyaan Anda nantinya tidak sesuai tema. Lebas khair insyaallah. Saya langsung ke pertanyaan saja ya. Ustaz, saya tahun depan mau menikah. Masya Allah. Selalu ada begini. Dengan seorang akhwat. Pasti seorang akhwat, gak mungkin ikhwan. Gak mungkin. Kalau seorang ikhwan ada yang salah dalam diri antum ya. Baik, Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei manusia, kami ciptakan kalian pasangannya laki-laki dengan perempuan. Ya, laki-laki disebut dengan ikhwan, perempuan disebut dengan akhwat. Jadi kalau antum ikhwat pasti pasangannya akhwat ya. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam, ya, beda. Baik. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Qadar Allah beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Masya Allah. Baik, nasib. Padahal Ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Baik, luar biasa. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Ini masalahnya. Beri saya nasihat Ustadz agar saya bisa melupakan dia, agar Ana bisa fokus kembali. Allahu Akbar. Agar saya bisa fokus kembali menghafal Al-Quran dan hadis. Ini ujiannya. Jadi pertanyaan saya, antum pengen menghafal Quran dan hadis atau pengen menikah? Baik. Quran surah ke-57 Al-Hadid ayat ke-22. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 286. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 142, posisi paling kiri sebelah atas. Taib. Saya mulai dari Quran surah Al-Hadid surah 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin. Tidak pernah ditetapkan satu kejadian. Awas hati-hati. Di bumi fil ardi wala fi anfusikum, atau menimpa dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali semua itu telah tertuliskan di dalam kitab sebelum semuanya nampak dalam kehidupan. Ayat ini ingin memberikan gambaran bahwa semua kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, termasuk dalam terkait aktivitas kita, termasuk dalam pencarian jodoh kita, semuanya telah tertuliskan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, semua ada dalam aturan Allah. Fokus. Lihat, Allah telah mengatur si fulan hidup sekian sekian sekian, meninggal sekian sekian sekian, rizkinya sekian, jodohnya akan mendapatkan sekian sekian sekian. Sebagian tidak bisa diikhtiarkan seperti ajal nggak ada ikhtiarnya. Anda tidak bisa ikhtiar untuk bisa menunda atau mempercepat ajal, langsung. Nggak bisa diintervensi. Sebagian ada yang harus diikhtiarkan. Hukumnya sudah ada, cuman kita tidak tahu bagaimana dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Maka untuk mendapatinya, maka ikhtiar kita untuk meraihnya. Maka ada sesuatu yang ditempuhnya dengan cara ikhtiar. Taib. Di antaranya ini jodoh. Masya Allah. Allah telah tetapkan jodoh kita, diatur oleh Allah. Ini yang terbaik untuk kehidupan kamu. Tapi Allah merahasiakan kepada kita siapa jodoh yang dimaksudkan. Maka kita berikhtiar, yang dengan ikhtiar itu ada pahala didapatkan. Saya ulang, ada pahala didapatkan, ada kenikmatan dalam mencarinya. Bayangkan kalau kemudian nikah aja tiba-tiba tanpa ada pencarian. Antum gak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf.
Bagaimana nikmatnya mengenal, bagaimana mencari, bagaimana pahala bersabar, bagaimana nikmatnya berdoa, bagaimana istikharah dalam menentukan jodoh kita, itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, lihat, ketentuan Allah yang pertama, apapun ikhtiar yang telah Anda tempuh, maka semua ikhtiar ini tetap tidak akan keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum tadi sudah menunggu selama 4 tahun tanpa komunikasi, Masya Allah, sudah siap melamar, tiba-tiba Masya Allah dibalap oleh orang lain, kalah. Fokus. Maka bagaimana cara memahaminya? Perhatikan, ikhtiar yang Allah tetapkan dalam aturan yang dibuat tadi, boleh jadi tidak harus selalu menyampaikan kita pada tujuan yang kita inginkan. Karena aturan Allah itu ketika ditetapkan akan bersanding dengan maslahat bagi kehidupan kita yang menjalaninya. Ingat ini ya, ingat. Aturan Allah ketika menetapkan, fulan rezeki kamu sekian, fulan fisik kamu begini, fulan jodoh kamu si fulan, si fulanah. Ketika Anda menempuhnya dengan ikhtiar, tidak harus kemudian Anda meraihnya sesuai dengan keinginan Anda. Contoh, maaf, Anda ingin misalnya sekolahnya ke ITB, Anda ikhtiar. Juara satu. Begitu tes di ITB, tidak lulus. Lulusnya ke IAIN. Misal, harap-harap ke ITB, masuknya ke IAIN. Harap-harap ke ITB, masuknya ke UNPAD. Ketika Allah kemudian menakdirkan Anda misal, keinginan Anda ke UNPAD, keinginan Anda ke ITB, tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke UNPAD. Bagaimana memahaminya? Perhatikan. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan, bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Anda ingin ke ITB, tapi apa yang Anda dapatkan di ITB bukan maslahat buat kebutuhan Anda. Maka dibelokkan oleh Allah ke UNPAD supaya Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda. Karena Allah mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Saya ulang, Allah mengabulkan hanya apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Ada 3 jenis cara pengabulannya. 1, jika kebutuhan Anda sesuai dengan maslahat kehidupan Anda meminta. Maka jika keinginan Anda dalam permintaan sesuai dengan kebutuhan Anda, maka segera dikabulkan. 2, ada yang ketika Anda memohon, Anda belum sanggup untuk mendapatinya. Nanti ketika Anda mulai sanggup, disitulah kemudian Allah berikan. Antum punya anak 5 tahun. Antum kaya, punya banyak uang, kemudian anak itu minta dibelikan motor. Dibelikan nggak? Uangnya ada, motornya siap dibeli. Anak baru 5 tahun, minta dibelikan motor, dibelikan nggak? Kenapa? Karena dia belum sanggup menggunakannya. Tapi Anda sampaikan, nah, papa punya uang, papa siapkan ya. Nanti ketika sanggup baru saya berikan. Demikian ketika Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon. Maaf, Anda mohon, belum dikabulkan juga. Boleh jadi bukan Allah belum mengabulkan, tapi Anda belum siap untuk menerimanya. Contoh, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah supaya kiblat dipindahkan dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Kapan berdoanya? Sejak di Mekah. Kapan dikabulkan? Saat ke Madinah. Kurang lebih 3 tahun baru dikabulkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144, paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan taradaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad, kami perhatikan engkau senantiasa menengadahkan wajahmu ke langit memohon, meminta. Lihat, maka mulai hari ini kami kabulkan doamu. Mulai palingkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke arah Al-Masjidil Haram. Berapa lama Nabi berdoa? 3 tahun. Nabi Muhammad SAW berdoa 3 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Kenapa baru dikabulkan? Karena pengalihan kiblat baru sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada saat itu setelah 3 tahun. Nabi Ayub alaihissalam. Antum kenal Nabi Ayub? Kenal di mana? Kadang-kadang kenal Nabi Ayub. Luar biasa. Tadi malam di Dumai ada yang kenal Korun. Bulan lalu di Lampung ada yang kenal Fir'aun. Masya Allah. Di Pekanbaru kenal Nabi Ayub. Luar biasa. Siapa sebetulnya? Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit luar biasa. Maaf, tadinya kaya, punya istri yang sangat cantik, anaknya 12. Hari yang bersamaan, hari pertama, maaf, diuji dengan harta semua habis. 1 hari. Hari kedua, anak semua meninggal. Hari ketiga, diuji dengan penyakit. Yang penyakitnya tidak akan pernah dialami orang setelahnya. Tidak juga dialami orang sebelumnya. Berapa diuji? 20 tahun.
Beliau diuji 20 tahun. Apakah mengeluh? Tidak. Kata istrinya, kalau bahasa kita, papa kan nabi. Angkat tangan papa, mohon kepada Allah. Mintakan sembuh aja, sembuh. Apa jawab Ayub? Berapa lama kita sehat dan senang? Kata istrinya, Masya Allah 20 tahun. Berapa lama kita diuji begini? 7 tahun. Kata Ayub, nanti saja. Kalau usia ujian sakit sama dengan ujian sehat, sama-sama 20 tahun, baru saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bayangkan Nabi Ayub, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, jaminannya surga, surga tingkat tinggi, diberikan ujian 20 tahun, beliau bersabar dan tetap ibadah. Antum, Masya Allah, mahasiswa, baru semester 5, bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, surga belum ada jaminan, baru 4 tahun. Itu yang terbaik buat antum. Yang terbaik. Jadi bukan berarti ketika Anda tidak mendapatkan dia, dunia hilang untuk Anda. Tidak. Banyak boleh jadi itu hanya titian ajaran dari Allah supaya Anda merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf. Supaya Anda belajar bagaimana mencari yang lebih baik lagi. Lihat kalimatnya, Quran surah ke-24 ayat 26. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat al-khabithatu lil-khabithin sebelumnya wal khabithuna lil-khabithat. Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Anda mau menghafal Quran, Anda mau menghafal hadis, maka Allah akan kirimkan kepada Anda yang bisa menjaga Quran dan hadis Anda. Kalau dengan 4 tahun belum bisa menjadikan Anda mendapatkan yang terbaik, tunggu. Karena yang terbaik itu lebih daripada yang mulia akan mendapatkan masa yang cukup panjang. Al-Bukhari menulis hadis 16 tahun, kitabnya abadi. Orang menulis kitab 16 hari belum tentu abadi. Jadi ketika Anda diminta menunggu dalam masa yang cukup lama, sebetulnya bukan masanya yang ditunggu, tapi di balik penungguan itu bukankah di situ ada pahala? Tadi Anda katakan Anda rajin berdoa, bukankah di doa itu ada pahalanya? Anda rajin tahajud, Anda bersabar, Anda bermohon, Anda istighfar. Jadi yang diinginkan oleh Allah dalam penantian 4 tahun itu bukan Anda menikah dengan calon Anda sekarang, tapi Anda mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan dengan pahala itu Anda siapkan Quran Anda, hadis Anda untuk membimbing pasangan Anda berikutnya. Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Jadi nggak usah kecewa ya, nggak usah kecewa. Baik, yang kedua, lihat kaidahnya. Supaya kita bisa sabar. Ya, supaya bisa sabar. 2, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Kita tolong baca kalimatnya dengan baik ya. Kalau Anda sedang punya masalah, seberat apapun itu, yakinkan kata Al-Quran, tidak mungkin masalah ini diujikan kepada Anda kecuali Anda sanggup. Jadi kalau Anda tidak sanggup, mustahil ujian ini dititipkan pada Anda. Jadi kalau Anda sekarang misal sedang punya ujian seberat apapun, itu tandanya cuman Anda yang sanggup, yang lain tidak sanggup. Makanya tidak diujikan kepada pemuda lain, cuman Anda, karena Anda yang sanggup menanggung bebannya. Orang lain mungkin sudah naik ke atas atap tuh, loncat, tidak. Anda tidak. Karena cuman Anda yang mampu, bukan orang lain. Ketika Anda mengatakan, ya Allah, kenapa mesti saya yang diuji? Kenapa mesti saya mengalami? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Cuman kamu yang mampu. Kamu yang harus dapatkan pahalanya, yang lain tidak. Cuman Anda yang jadi pemuda yang kuat, yang lain belum tentu. Tapi nggak usah terlampau bangga, langsung pulang dari sini bikin status. Memang cuma saya yang mampu. Masya Allah. Pekerjaan. Ya. Yang ketiga, tetap ikhtiar. Quran surah 49 ayat ke-13. Jadi jangan sampai, maaf, ya peluang Anda tidak mendapatkan yang tadi Anda telah harapkan, menjadikan Anda putus dalam berikhtiar. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda? Lihat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Hei manusia, kami ciptakan kau laki-laki, ada perempuan jodohmu. Dan kami pisahkan berbeda-beda daerah. Ya, lihat syu'ub, beda daerah, RT, RW, lurah, kecamatan, kabupaten sampai sedunia. Kalau nggak ketemu di satu RT, cari satu RW ya. Yang nanya tadi. Kalau tidak ada satu RW, cari satu kampung. Masa nggak ada yang ketemu? Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak. Masa sekampung mau dinikahi? Tidak. Batas paling maksimal 4. Sekampung tidak pilih satu dari sekampung. Sekampung mau dinikahi, Masya Allah. Silahkan cari ya. Anda tadi masih kuliah kan? Silahkan cari. Barangkali ketemu di kampus ya. Boleh menikah dengan seorang anak yang sedang kuliah?
Tidak sedang kuliah masa dinikahi, pulang dulu dari situ ya. Pulang dari kampus, baik-baik di rumah baru nikah. Ini di kampus mau dinikahi. Ya. Cari silakan. Gak ketemu misalnya, mohon maaf ya, satu kecamatan kabupaten. Gak ketemu beda provinsi. Anda orang Riau, mungkin jodoh Anda ada di Jawa. Cari, ta'aruf. Gak ada di Jawa, ada di Sumatera. Gak ada Sumatera, ada di Papua. Luas. Indonesia terbentang 5.200.000 kilometer persegi luasnya. Kata Ahmad Mansur Suryanegara, pakar sejarah, dalam bukunya Api Sejarah, halaman ke-19, paragraf yang kedua, baris 1 sampai 3, paling kanan sebelah atas. Luas Indonesia itu daratnya 2 juta kilometer persegi, lautnya 3.200.000 kilometer persegi. Daratan dan lautan, masya Allah 5.200.000 kilometer persegi. Masa nggak ketemu? Pulaunya 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Ada semua. Nggak ada di Asia Tenggara, nggak ada Asia Tenggara di Asia, nggak ada Asia Amerika, nggak ada Amerika di Eropa, nggak ada Eropa di Afrika. Masa nggak ada yang cocok? Kalau tidak ada, mungkin antum ahli surga, karena itu pun jodoh antum pun bidadari surga. Masya Allah. Tapi sebelum ke surga, baiknya menikah dulu di dunia ya. Ya sebelum kiamat kurang 2 hari. Tuh, mic aja ada pilihan, masa antum tidak ada? Orang sudah Samarinda, antum sama dia aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mushaf apa yang cocok untuk tahsin? Mushaf tahsin. Mushaf dibagi 3 bagian. 1, mushaf tajwid. Kedua, mushaf tafsir. Yang ketiga, mushaf tahfidz. Jadi kalau teman-teman ingin berinteraksi dengan Al-Quran, tolong fokuskan pada tujuannya dulu. Kalau Anda fokusnya untuk mempelajari baiknya bacaan, maka cari mushaf tajwid. Awas, hati-hati, cari mushaf tajwid. Apa cirinya? Kalau saya lebih cepat ya, kalau ingin cepat mendapatkan mushaf tajwid, antum cari yang terbitan Menara Kudus itu. Yang lokal. Ya, yang Menara Kudus itu yang hurufnya agak gemuk-gemuk itu, ya. Nah, itu menurut kami itu paling bagus untuk tajwid. Tajwid, ya. Mohon maaf ya, mohon izin. Kalau dulu tahsin itu nggak ada, adanya tajwid. Karena tajwid itu mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar. Lihat di kitab Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid, halaman yang pertama paling kanan sebelah atas. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yurafu bihi haqqahu mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dzalika kat tarqiqi wa tafhimi wa nahwihima ma ghayatu ilmi tajwid ghayatuhu bulughun nihayati fi itqani lafzil qur'ani alamatul qiyam lil hadrati nabawiyyati as-sahihati wa qila ghayatu sunul lisani lil khata'i fi kitabillah ta'ala. Di belajar ilmu tajwid itu adalah belajar Al-Quran supaya bisa baca Al-Quran dengan baik, dengan benar, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau antum bisa belajar dengan baik dan benar, kenapa belajar dari yang salah? Kenapa muncul ilmu tahsin? Karena ada sementara orang belajarnya salah, makanya penting ditahsin lagi untuk diperbaiki. Jadi kalau Anda ingin belajar dengan benar, cari mushaf tajwid. Sekarang sudah banyak. Ada yang pakai, maaf ya, pakai warna itu. Ada yang warna, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, dan diberi di bawahnya tanda wakafnya. Ya, tapi mushaf warna ini, saya tidak melarangnya, silahkan saja. Tapi kata para pakar, itu cenderung agak lambat dalam belajar. Karena ketika Anda membaca, Anda berpikir 2 kali lipat. Lihat warna ke bawah, baru simpulkan. Lihat warna, baru baca lagi. Masalahnya ketika tidak ada warnanya, itu jadi masalah. Paham? Nah, yang lebih cepat, Anda gunakan mushaf tajwid. Di antaranya ada yang terbitan Menara Kudus. Apa keunggulannya? Kalau mushaf Madinah, mushaf Libanon, itu biasanya menggunakan tanda-tanda tajwid yang terbatas. Misal 4 atau 5 tanda saja. Al-Baqarah ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirah. Akhirah. Tulisannya begini. Al-akhirah. Perhatikan. Kalau di mushaf-mushaf luar, itu ditulisnya seperti ini. Wa bil akhirah. Nah, orang yang tidak pernah baca Quran sebelumnya, dia akan melihat kalau harakat fathah seperti ini, bukan fathah tegak, itu bacaannya pendek, nggak ada madnya. Maka dia akan baca keliru. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena itu di sebagian tanda ada yang diberikan tanda begini lagi. Ya. Nah, orang-orang di Arab kenapa tidak menggunakan tanda seperti ini, langsung seperti ini? Karena mereka terbiasa mendengar Al-Quran. Karena terbiasa mendengarkan, maka tanda-tanda tajwidnya dicukupkan pada tanda-tanda yang umum saja. Nah, mushaf Menara Kudus itu memberikan tanda sampai spesifiknya. Jadi kalau ada yang seperti ini, langsung tandanya menggunakan bentuk seperti ini.
Sehingga dibacanya ketahuan 2 harakat. Kalau ada misalnya huruf H begini, diberikan tanda waw di sininya. Supaya diketahui bahwa panjangnya bisa dibaca panjang 2 harakat. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua ada mushaf tafsir. Ya, mushaf tafsir. Kadang-kadang dipecah. Ada yang potongan-potongan. Ada yang misalnya yang terjemahan. Ada yang sampingnya ada asbabun nuzul, asbabul wurud dan sebagainya. Itu mushaf tafsir. Jadi kalau Anda ingin memahami makna Al-Quran, cari mushaf tafsir. Yang ketiga, mushaf tahfidz. Untuk menghafal. Saya ulang, mushaf tahfidz untuk menghafal Al-Quran. Ciri paling gampangnya, cari oleh Anda mushaf-mushaf yang sampingnya itu suka ada ayat potongan pojok. Ya, misal, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Sampingnya ditulis dzalika. Alladzina walladzina. Itu disebut dengan mushaf tahfidz. Nanti insya Allah kalau yang kami sudah dicetak lagi, nanti insya Allah kalau ada kuotanya kita coba bagikan. Mudah-mudahan nanti antum bisa mendapatkan dan belajar dari situ. Ya, dan kita tidak jual. Itu hanya untuk dibagikan saja untuk mushaf belajar menghafal Al-Quran. Saya mau tanya sebentar. Mau hafal Quran? Mau. Saya ulang, mau hafal Quran? Mau. Yang mau boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Saya kasih contoh cepat ya. Masih ada waktu? Masih. Wah, baik. Sebentar. Ini saya buat simulasi. Ya. Nanti kalau ada waktu yang lain, nanti kita bikin daurah untuk hafalan Quran saja. Ini bukan metode yang ditemukan oleh seseorang, bukan. Ini metode dari Quran langsung. Bagaimana Quran dihafalkan. Quran memberi petunjuk bagaimana supaya dia dihafalkan. Biasanya nanti semua penghafal Quran itu akan mengalami semua metode ini. Dan begitu dia hafal Quran, biasanya menemukan metode masing-masing sesuai dengan pengalamannya. Ya, ada metode menghafal Quran semudah tersenyum. Ya, udah senyum-senyum nggak hafal-hafal, ya kan? Baik, bukan masalah metodenya. Yang salah adalah pengalaman Anda tidak sama dengan metode yang dimaksudkan. Ya, saya beri contoh misalnya. Ada yang disebut dengan at-taisir. At-taisir itu metode menghafal, saya langsung percepat ke rumus cepatnya saja ya. Nanti teori-teorinya barangkali lain kesempatan. Lihat sini. Anda membagi kepada 6 hari, mulai dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, ya, Kamis, Jumat, khusus untuk pengajian. Perhatikan, fokus ya, pelan-pelan. Misal, Anda hafalkan hari Sabtu, jangan banyak-banyak, 2 ayat aja dulu. Mulai dari awal. Ingat, jangan banyak-banyak, jangan tertipu oleh setan. Setan minta yang banyak-banyak, sudah banyak, lupa nanti. Mengulangnya tidak mau lagi. 2 saja dulu. Nanti Anda ulangi dalam salat-salat sunnah. Syuruk, baca, rakaat pertama 1 ayat, kedua 1 ayat. Salat duha, baca lagi. Rawatib 12 rakaat, baca lagi. Puncaknya saat tahajud, Anda baca kembali. Rakaat pertama baca ayat pertama, kedua ayat yang kedua. Hari Ahad misalnya, tambah kemudian 1 ayat. 2 tambah 1 berapa? 3. Baik, dari 3 ini misal, baca rakaat pertama 2 ayat, rakaat kedua 1 ayat. Jadi berapa? 3 ayat. Baik, selanjutnya Selasa misal, Anda tambahkan lagi, 2 ayat lagi, berapa? 5. Rakaat pertama 3 ayat, kedua 2 ayat. Rabu misalnya, tambah 2 ayat lagi, berapa? 7, misal, 7, rakaat pertama 4, kedua 3. Tapi untuk Kamis, misal, oh ini Selasa, Rabu istirahat dulu. Jangan dulu baca. Anda ulangi aja, ulangi, sampai itqan. Itqan itu kalau saya sampaikan, semudah Anda membaca Al-Fatihah. Kalau dibolak-balik bisa hafal. Setelah Malik, Iyyaka na'budu. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillah. Nah, seperti itu hafalannya. Kamis nanti hafalkan 1 ayat lagi. Ya. Maaf, misal 4 tambah 3, 7. Ini tidak menghafal dulu. Kamis misalnya, misal tambah 3 ayat supaya genap 10. Misal saja. 7 tambah 3 berapa? 10. Rakaat pertama misalnya 5, kedua 5. Atau pertama 6, kedua 4. Jumat khusus untuk mengulang. Mengulang, jangan menghafal. Nanti Anda coba, Anda tingkatkan seperti ini. Misal mengulang, rumusnya begitu menghafal subuh, kemudian praktekkan, diulang lagi saat sholat tahajud. Pelan-pelan, Anda praktekkan, nanti ada makna yang melekat dalam diri Anda. Menghafalnya kata Quran, subuh. Diulang dalam sholat-sholat sunnah. Dipraktekkan dalam malamnya. Begitu malam dipraktekkan, insya Allah ini akan terjaga Qurannya. Mula-mula sedikit, lama-lama jadi banyak. Nanti kalau sudah jadi penghafal Quran, biasanya setiap hari itu 5 juz. Mulai Sabtu 5 juz, Ahad 10 juz,
Setiap selesai sholat, subuh 1 juz, duhur 1 juz, asar 1 juz, isya 5 juz. Ini 10 juz, Senin 15 juz, Selasa 20 juz, Rabu 25 juz, Kamis 30 juz. Jumat tinggal berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya berikan contoh cepatnya, misal. Mohon izin ya, kalau saya agak cepat. Sebab saya ini biasa. Pertama sendiri, kemudian kan sendiri, nulis sendiri, ngapus juga sendiri, ya. Baik, antum tenang aja. Perhatikan sini. Saya berikan simulasinya. Lihat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat, saya ajarkan cara cepat bagaimana menghafal Al-Quran dengan nomornya sekaligus. Perhatikan ya, pelan-pelan, fokus, siap. Baik, bismillah. Saya hitung, insya Allah antum gak nyampe 5 menit, sudah hafal 5 ayat dengan nomornya. Baik, saya mulai dari sekarang. Lihat sini, saya terangkan dulu, baru saya mulai cara menghafalnya. Saya tuliskan, ini alif lam mim, misal. Dzalikal kitabu la raiba fi, saya potong dzalika. Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib, saya tuliskan alladzina. Ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, saya tuliskan walladzina. Ayat 5-nya, ulaika ala hudam min rabbihim, saya tuliskan ulaika. Baik, sekarang perhatikan. Nomor 1 alif lam mim, 2 dzalika, 3 alladzina, 4 walladzina, 5 ulaika. Kelihatan? Baik, sekarang perhatikan cara menghafalnya. Kalau Anda ingin mulai menghafal, misal hafal kuat dari awal sampai dengan ke atasnya, maka mulai lihat dulu yang paling atas. Apa yang paling atas? Alif lam mim. Kalau saya sebutkan nomor berapa ini? Baik, kalau saya sebutkan 1, Anda sebutkan ayatnya. 1 apa? Baik, sekarang perhatikan. Kalau saya sebutkan ini 1, alif lam mim. Kemudian lihat yang selanjutnya, paling bawah, 5. Apa 5? Baik, 1 apa? 5 apa? Nah, sekarang lihat. Berarti kalau ada di antara ini, itu yang pertengahan. Anda hafal awalnya, Anda hafal ujungnya. Berarti pertengahannya itu 2, 3, atau 4. Sekarang perhatikan yang mirip-mirip. 1 apa? 5 apa? Sekarang perhatikan. 3 dengan 4. 3, alladzina. 3? 3? 4, tinggal pakai wawu. Walladzina. 4 apa? Baik, 3 apa? Tinggal 2, dzalika. Baik, ulangi. 1 apa? 5 apa? 3 apa? 4 apa? Baik, 2 apa? Baik. Menghadap ke sana. Bismillah. Bismillah. 1. Alif lam mim. 5. Ulaika 3. alladzina 2. dzalika 4. walladzina. Gak nyampe semenit. Saya hapus dulu ya. Namanya siapa saya? Syekh Rashid. Syekh Rashid. Hafal Al-Quran? Insyaallah 30 juz. 30 juz. Baik. Sudah, gak usah ditanya. Alhamdulillah. Baik, untuk Syekh Rashid kami insya Allah berikan hadiah 5 juta untuk Syekh Rashid insya Allah. Baik, jazakumullah khair. Nanti kita transferkan ya. Baik, antum yang belum hafal, lihat fokus ini. Saya tunjukkan. Saya ulang, lihat sini. 1 apa? 5 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Perhatikan, ketika semua huruf-huruf itu ada dalam benak kita, maka ketika Anda melihat huruf pun yang muncul itu Al-Quran. Perhatikan, ini apa? Bukan, ini kosong, nggak ada apa-apanya. 2. Jadi begitu Anda terbayang huruf, yang terbayang Quran. Jadi begitu disampaikan, ingatnya Quran. Masya Allah, Ustaz tinggal di mana? Di Bekasi. Nomor berapa? Nomor 6. Innal ladzina kafaru. Masya Allah. Ustaz, anaknya berapa? Dzalikal kitabul la raiba fihi. Istri berapa? Alif lam mim. Terakhir ya. Nanti ada PowerPoint-nya kalau nanti belajar dari awal sampai akhir ya. Ini hanya sekedar simulasi saja. Saya ingin tunjukkan. Anda nggak nyampe 5 menit, itu tadi saya hitung, nggak nyampe 5 menit. Anda sudah hafal itu. 5 ayat dengan potongan, dengan nomornya. Anda selama ini kemana aja? Kemana aja selama ini ya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau lanjut S2 di Timur Tengah jurusan hadis. Bagaimana cara daftar kuliah S2 di sana dan universitas mana yang bagus dalam jurusan hadis? Silahkan antum coba keluarkan, ada peluang yang sangat banyak sekali. Ya. Hadis itu banyak yang bisa kita dapatkan. Misal di Madinah juga ada jurusan Jamiah Islamiyah untuk hadis. Tapi biasanya kalau untuk S2 itu agak tidak mudah untuk masuknya. Di Mesir juga ada, cukup bagus untuk jurusan hadis. Tapi di Mesir juga kuliah sampai 4 tahun. Ada gitu kan? Antum bisa dapatkan itu. Antum juga bisa ambil misal, ya, bisa misalnya di Tunisia, Zaituna, itu cukup bagus. Fikih dengan hadisnya cukup baik. Ya, ada Om Dorman juga bisa antum lanjut ke sana. Ya, nanti kalau misalnya ini yang bertanya ingin lebih jauh lagi, nanti kami kirimkan linknya. Dan nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita berikan rekomendasinya. Nanti kita kirimkan kepada Syekh di sana, mudah-mudahan bisa dibantu insya Allah. Ustadz, apakah dosa-dosa seorang hamba selalu diampuni oleh Allah? Karena dalam Al-Quran banyak ayat mengatakan bahwa Allah SWT Maha Pengampun. Ya, kalau Anda bertobat. Quran surah ke-4 ayat 17 sampai ayat 18. Dosa yang ringannya di Quran surah ke-2 ayat 286. Dosa agak berat di Quran surah ke-40 ayat ke-3. Agak berat lagi Quran surah ke-71 ayat ke-10. Lebih besar lagi Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan. Ada nama kesalahan disebut dengan khata. Ketika Anda berbuat salah, masih sedikit ringan, Allah ampuni. Sifat pengampunannya disebut dengan al-afu. Al-Baqarah Quran surah 2 ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ketika Anda memohon ampunan, disampaikan dengan kalimat al-afu. Wa'fu anna. Al-afu sifat Allah memaafkan kesalahan Anda. Kemudian Anda lakukan dosa misalnya, lebih daripada yang tadi, maka disebut dengan dzambun. Allah turunkan sifatnya namanya ghafir. Quran surah ke-40 ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Anda berbuat dosa lagi lebih banyak, maka disebut dengan dzunubun. Dzunub. Allah turunkan lagi sifat namanya ghaffar, ghafarun. Quran surah Nuh ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa Nabi Nuh menyebut kalimat ghaffar? Karena umatnya mulai meningkat level dosanya. Maka kata Nabi Nuh, "Hei, kalian berbuat dosa sudah banyak, tapi Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun bertobat, Allah pasti akan terima." Lebih banyak dari yang tadi, dzunubun ma'adz zulmi, ada zalimnya. Seperti orang menghambat orang ke masjid. Ya, Quran surah kedua ayat ke-114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang lebih zalim dosanya dibandingkan yang menghambat orang ibadah ke masjid? Mau ke masjid dihambat, itu bukan cuma dosa tapi zalim. Maka ketika dia mau tobat, Allah turunkan kalimat yang keempat, ghafurun. Innallaha ghafurun rahim. Yang kelima, maaf, sudah mencegah orang ke masjid, sudah menggibahkan orang ke masjid, sudah juga mabuk, sudah juga tidak sholat, banyak dosanya, kemudian dia mau tobat. Maka diturunkanlah kemudian nama yang terakhir, namanya israf. Israf itu berlebihan, dosanya banyak. Maka diturunkanlah sifat Allah yang kelima, yang mengampuni semua dosa yang berlebihan, namanya Rahim. Quran surah 39 Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, masih di aku hamba. Bapak punya anak, nakalnya luar biasa. Sudah mencederai rumah tangga, sudah membuat kehormatan Anda hilang, tiba-tiba kemudian diusir dari rumah, datang balik lagi mau minta maaf. Diterima nggak? Pertanyaan saya, kalaupun Anda menerima, sikap pertama baik atau tidak? Belum tentu, kadang-kadang cemberut. Kadang-kadang katakan, jangan kesini lagi, kamu bukan anak saya. Oh, lantas anak siapa? Allah tidak. Sifat Allah beda dengan hamba. Lihat kata Allah, qul ya ibad. Katakan, hei hambaku, masih di aku hamba. Anda punya banyak dosa, masih ada peluang untuk kembali. Ayo, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil diampuni, agak besar diampuni, besar sekali diampuni. Kalau dengan semua tawaran itu Anda belum mau minta ampun juga, dengan cara apa lagi Allah mengampuni Anda? Mohon maaf, saya tutup. Sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan, selalu ada kesempatan untuk kembali. Saya beri contoh Fir'aun. Itu jahatnya kurang apa lagi, komplit bu, Pak. Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter ngaku nabi, dia ngaku Tuhan. Yang kedua, maaf, hobinya bunuh orang. Quran surah 2:49. Yudzabbihuna abna'akum. Dia suka menyembelih orang lain. Maaf, menantang nabi. Yang paling luar biasa, saking Allah adilnya memberikan petunjuk untuk berubah, dikirimkan 2 orang nabi supaya dia berubah. Quran surah ke-20 Toha ayat 43 sampai 44. Lihat kalimatnya.
Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, berikan dia petunjuk, dia mulai menyimpang. Satu orang mengaku Tuhan, hobi bunuh orang, menantang Rasul, maksiat banyak, tapi hukum Allah masih berlaku sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Kata Allah, Musa dan Harun, dua orang nabi sekaligus, untuk satu orang. Kita sampai kiamat, nabinya cuma satu, gak pernah ketemu. Saking sayangnya Allah. Dan hebatnya ayat ke-44. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tolong ingatkan dengan lemah lembut, jangan kasar. Mungkin dengan kelembutan itu dia mau sadar dan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf ya teman-teman, ini yang bertanya, Fir'aun saja yang mengaku Tuhan, banyak maksiatnya, suka bunuh orang, masih mau diampuni oleh Allah. Apalagi Anda yang tidak seperti Fir'aun. Anda pernah ngaku Tuhan? Pernah bunuh orang? Pernah nantang Nabi? Kalau Anda tidak berbuat maksiat seperti Fir'aun, maka peluang untuk bertobat selalu terbuka kepada Anda. Pilihannya Anda mau ngambil atau tidak. Kalau Anda tidak mengambilnya, maka Anda ketinggalan. Sudah ada yang lebih duluan dibandingkan Anda. Namanya Fir'aun. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dalam apa yang kami sampaikan ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Saya mau simpulkan dulu satu. Tidaklah masjid ini dinamakan dengan An-Nur kecuali kita diharapkan punya cahaya-cahaya kebaikan yang membimbing kehidupan kita. Maka saya mohon setiap antum datang ke masjid ini atau di masjid manapun, tunaikan sholat dengan baik. Cari waktu untuk mempelajari Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, mohon maaf, cari guru yang baik yang mengajarkan kedekatan kita dengan Allah. Selanjutnya, semua itu butuh proses untuk kita berubah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam proses itu, nikmati, sabar dalam kita belajar. Dengan kesabaran itu insya Allah pahala akan diberikan semuanya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah, mohon maaf itu dari kesalahan saya pribadi. Nanti kalau ada waktu yang lain, barangkali nanti cari tema yang sesuai. Mudah-mudahan dengan itu semua ada hal-hal yang baru yang bisa kita pelajari. Saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ada 3 sunnah Nabi sebelum kita pertama, Nabi cukup menutup dengan hamdalah. Nabi kadang berdoa, momentumnya khusus, sahabat mengikuti atau mengaminkan. Dan yang ketiga, Nabi menutup dengan doa kifaratul majlis, kemudian kita bisa bubar dari majlis. Nah, saya ingin menggabungkan ketiganya, mudah-mudahan dengan menggabungkan ketiganya itu, kita mendapatkan keberkahan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika ada yang hadir di masjid ini, satu di antara kami datang membawa dosa, maka mohon ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang hadir di masjid ini datang membawa kegelisahan, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan ya Allah masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hati. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang hadir di masjid ini membawa kesulitan utang piutang dalam hidupnya, maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah lunasi ya Allah dan berikan rezeki yang cukup untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang datang ke masjid ini membawa penyakit ya Allah, atau saudaranya, kerabatnya, tetangganya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya Rabbal Alamin, aslih ahwalana ma yuqarribuna ilaika ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, mohon perbaiki keadaan hidup kami sehingga membuat diri kami lebih dekat denganmu ya Rabbal Alamin. Ij'alna minal muttaqin, ij'alna minas salihin. Jadikan kami termasuk orang-orang takwa yang Kau pandang soleh dalam kehidupan kami. Wa alhiqna bis salihin wan nabiyyin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mohon anugerahkan kami di surga nanti ya Allah, satu surga dengan bersama para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang saleh. Allahumma ya Rabbal Alamin, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Duhai Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan berkah, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan cinta dan kasih sayang di antara kami. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam.
والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين بالنبي خير الأنام وبأم